Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kashifil gham wa mufarrijil kurabi wa rafi'il bala'i bilutfihi innahu ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalam ala tibbil qulubi wa dawaiha Sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda amma ba'du. Ibadallah, terkait dengan maksud dari fatwa dan maklumat Majelis Ulama Indonesia tentang petunjuk penyelenggaraan ibadah dalam kondisi merebaknya wabah virus corona, saya sampaikan bahwa ada hukum yang diletakkan berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam petunjuk syariat Islam. Siapa yang dibebani dengan hukum tersebut, dalam fatwa itu ada dua pihak. Yang pertama adalah personal atau pribadi-pribadi yang terkena dampak oleh wabah. Begitu juga personal yang di daerahnya telah dikhawatirkan dengan alasan-alasan yang kuat penularan wabah itu akan sangat mudah terjadi apabila terjadi kontak fisik atau pertemuan dalam batasan jarak yang memudahkan untuk berpindahnya virus tersebut. Orang-orang yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan itu, bagi mereka ada dua hal yang perlu mereka fahami. Yang pertama terkait dengan hukum wad'i, di mana hukum wad'i ini lebih memfokuskan kepada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Apakah hukum itu telah berlaku pada seseorang, atau apakah tuntutan dari syariat itu telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diletakkan oleh syariat. Nah, di situ dikaji oleh ulama syarat-syarat diwajibkannya atau dibebankannya seseorang untuk melakukan suatu tuntunan syariat. Nah, disinilah kita sampaikan bahwa dalam kondisi wabah yang telah berjangkit, di mana data-data telah didapat dari pihak-pihak yang memang berkompeten dalam masalah itu dan bisa dipercaya, serta mengukur kemampuan kita untuk mengantisipasi apabila wabah ini semakin meningkat penularannya di suatu daerah dan potensi-potensi lain yang akan mendorong penyebaran wabah ini. Maka para ulama menetapkan bahwa kewajiban untuk berjumat bagi seseorang, begitu juga tuntutan untuk hadir ke masjid dalam keadaan seperti ini guna melaksanakan salat jamaah, tidak lagi memenuhi
ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Maknanya secara sederhana, syarat untuk mewajibkan kepada orang itu guna datang menghadiri salat Jumat tidak lagi terpenuhi. Itu makanya diputuskan oleh ulama dalam kondisi seperti itu sudah ada uzur syar'i untuk seseorang tidak menunaikan salat Jumat. Dalam artian lain dikatakan tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada seseorang. Nah, kalau keputusan hukum sudah sampai di sana, kita tidak berbicara lagi orang itu meninggalkan. Tidak bisa lagi kita pakaikan hadis man taraka salasa jum'ah. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat itu, dan tidak lagi bisa dipakaikan hadis Nabi la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at. Hendaklah kaum-kaum itu atau orang-orang tersebut berhenti meninggalkan Jumat-Jumat yang semestinya mereka lakukan. Nah, kenapa tidak bisa dikatakan mereka meninggalkan? Karena dengan kondisi seperti sekarang, beban kewajiban itu tidak lagi diletakkan ke pundak mereka. Nah, karena itu, kalau faktanya mereka tidak datang ke masjid untuk berjumat, tidak menunaikan ibadah Jumat, pertama mereka tidak meninggalkan kewajiban, karena kewajiban itu tidak ada pada mereka. Yang wajib mereka lakukan adalah salat zuhur di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, hadis siapa yang meninggalkan 3 Jumat itu ada kaidnya. Jadi ketika ada suatu dalil datang dalam keadaan mutlak, kemudian ada dalil lain datang dalam keadaan muqayyad, seperti dalam hadis meninggalkan Jum'ah, ada hadis yang mutlak. La yantahiyanna aqwamun an wada'ihim al-jumu'at. Hendaklah orang-orang itu berhenti meninggalkan Jum'ah. Tapi dalam hadis lain ada kaid. Apa kaidnya? Man taraka thalatha jum'ain tahawunan. Nah, kata tahawun inilah yang menjadi kaid dari kemutlakan tadi. Nah, karena itu bagaimana memahami hadis ini semuanya adalah yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad. Artinya, baru seseorang dianggap melakukan perbuatan yang dicela oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis tersebut dengan berbagai macam ujungnya. Ada yang termasuk orang-orang yang munafik, ada di ujung hadis itu yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala yutba' ala qalbi, atau yukhtam, dicap hatinya. Berbagai macam lafaz selanjutnya. Tidak termasuk di dalam celaan itu orang yang tidak ada kewajiban di pundaknya. Dan begitu pula orang yang meninggalkannya tidak dalam kategori tahawun, memandang enteng, istighfafan wahtiqar, yaitu memandang enteng dan meremehkan. Jadi kaum muslimin meletakkan hukum terhadap suatu persoalan tidaklah begitu saja dengan membaca satu riwayat, tetapi harus mempergunakan berbagai macam pertimbangan dan pandangan. Nah, tentu kita mengajak kaum muslimin untuk jangan berhenti bermunajat. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiplinlah di dalam menjalankan nasihat-nasihat para ulama dan pemimpin di daerah kita, dengan catatan mudah-mudahan
dengan semangat kita untuk menjalankan nasihat dan tuntunan itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai hendaknya bala dan wabah ini berkepanjangan. Kita berharap dan terus berdoa, mudah-mudahan Allah mengangkat bala ini sesegera mungkin, karena ialah yang maha mampu untuk mengangkat segala bencana, karena terjadi dengan izinnya, dan ia pula lah yang maha mampu untuk mengangkatnya. Manusia dituntutnya untuk berikhtiar, maksimal ikhtiar kita lakukan, munajat kita tidak pernah kita hentikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.